Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu industri plastik dan polimer. Plastik menurut Surono 2013 adalah senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya merupakan karbon dan hidrogen. Proses polimerisasilah yang membentuk plastik. Selanjutnya, bahan baku industri. Plastik berbahan dasar biji plastik. Secara umum dibentuk dari olahan unsur berupa karbon, hidrogen, oksigen, klorin, nitrogen, dan belerang. Bahan baku pembuatan plastik yaitu minyak bumi. Minyak bumi mentah yang baru diangkat akan diolah melalui tahap permunian dengan gas alam untuk menghasilkan etana dan propana. Kedua zat hasil pemurnian tersebut kemudian dipecah kembali pada tungku panas untuk menghasilkan etilena dan propilena. Selanjutnya, kedua zat tersebut dicampur katalis untuk menghasilkan zat mirip tepung. Zat mirip tepung itulah yang disebut sebagai polimer plastik yang kemudian akan diekstruksi menjadi wujud cair. Setelah berbentuk cair, plastik tersebut dibiarkan dingin kemudian dibentuk menjadi pelet kecil. Pelet itulah yang nantinya dijadikan bahan dasar membentuk gigi palsu, botol, dan sisir. Yang kedua, karbon dioksida. Penggunaan karbon dioksida sebagai bahan baku plastik pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh perusahaan Novomer, di mana minyak bumi dicampur dengan karbon dioksida untuk menghasilkan PPC, polipropilen karbonat. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tongkol jagung. Tongkol jagung mengandung gula karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai bahan baku plastik polilatid polimer. Inovasi ini juga bertujuan untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Plastik dari tongkol jagung biasanya akan meleleh pada suhu lebih dari 114 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu proses pengolahan. Proses pembuatan plastik bisa dijelaskan dalam beberapa tahap. Yang pertama, injection molding. Injection molding pada tahap pertama dalam proses pembuatan plastik ini. Maka plastik pada awalnya masih berupa pelet atau biji plastik. Nantinya biji plastik itu akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang memiliki pemanas. Di dalamnya akan terjadi proses pelelehan biji plastik dengan menggunakan sekrup yang ada dalam tabung tersebut. Nantinya setelah dilelehkan, maka lelehan plastik itu akan dibawa masuk ke dalam cetakannya. Selanjutnya yaitu ekstrusi. Proses kedua dalam proses pembuatan plastik yang disebut dengan ekstrusi ini adalah proses di mana lelehan biji plastik itu kemudian ditekan secara terus-menerus sehingga dengan demikian bisa lebih lebur dan halus. Dalam pemanasan plastik itu tentunya membutuhkan suhu yang amat panas dalam proses pembuatan plastik ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu thermoforming. Pada tahap ini, lelehan biji plastik tadi telah berubah menjadi lempengan atau lembaran yang kemudian nantinya akan dipanaskan kembali dan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan lainnya. Pada tahap ini, waktunya tidak begitu lama untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, blow molding. Pada tahap yang terakhir ini, lelehan biji plastik yang telah membentuk bentuk lain yaitu pipa ini akan ditiup secara terus-menerus ke cetakan selanjutnya, yang kemudian terbentuklah plastik yang siap dibentuk dan dilakukan proses selanjutnya menjadi sebuah benda yang berguna untuk kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu maintenance peralatan industri. Pertama, perawatan preventif adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kanker atau cara perawatan yang direncanakan untuk pencegahan preventif. Selanjutnya itu perawatan korektif adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki
dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Yang ketiga, perawatan berjalan, di mana pekerjaan perawatan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus berkooperasi terus dalam melayani proses produksi. Yang keempat, perawatan prediktif, dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indera atau alat-alat monitor yang canggih. Selanjutnya yang kelima yaitu perawatan setelah terjadi kerusakan atau breakdown maintenance. Pekerjaan perawatan dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan, dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang material, alat-alat, dan tenaga kerjanya. Yang keenam, perawatan darurat, emergency maintenance, adalah pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Selanjutnya, penanganan limbah industri. Beberapa cara dapat ditempuh dalam mengatasi limbah plastik sebagai berikut. Yang pertama, daur ulang. Penanganan limbah plastik yang paling ideal adalah dengan mendaur ulang. Yang kedua, insinerasi, atau cara lain untuk mengatasi limbah plastik adalah dengan membakarnya pada suhu tinggi atau insinerasi. Limbah plastik mempunyai nilai kalori yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu plastik biodegradable. Sekitar separuh dari penggunaan plastik adalah untuk kemasan. Sangat baik jika kita menggunakan plastik yang bio atau fotodegradable. Yang keempat, reuse atau menggunakan kembali. Jadi intinya cara ini menekankan penggunaan ulang. Misalnya botol air mineral kita gunakan kembali. Contohnya, Anda yang pernah nonton bola di Mandala pernah lihat orang jual sirup aneka warna yang diisi dalam botol fit bekas, contohnya seperti itu. Selain itu, kita bisa gunakan sampah plastik ini untuk membuat aneka kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Selanjutnya, gambar proses pembuatan plastik. Di sini pertama, high density polyethylene dan zat warna dicampur, kemudian diaduk. Setelah itu, campuran adonan terbentuk, kemudian dilemerkan bahan pada temperatur 20 derajat Celcius. Kemudian meniupnya. Setelah itu terbentuk kantong plastik gulungan. Setelah terbentuk kantong plastik gulungan, kemudian dipotong dengan ukuran 32 cm, 40 cm, 44 cm, dan seterusnya. Kemudian terbentuk kantong plastik yang berukuran seragam. Kantong plastik yang berukuran seragam dipotong persegi panjang dan dilubangi di bagian atas untuk pegangan. Setelah itu kantong plastik siap untuk dipakai. Itulah gambar proses pembuatan kantong plastik.